Oke, udah lumayan agak lama ya saya nggak bikin konten tentang diskusi di YouTube, diskusi singkat sih, pengetahuan tentang apa yang jarang kalian bahas mungkin ya di perbincangan kalian sehari-hari. Oke, sebenarnya saya udah cukup lama mau bahas ini karena saya termasuk subscribernya Bang Deddy Corbuzier juga. Beberapa minggu lalu atau mungkin sebulan mungkin sudah ya, agak lama juga sih. Beliau ada upload sharing dengan Bang Reza Arab Octavian tentang ya kalian tau lah sekarang lagi hits banget kan podcastnya Bang Deddy ini. Di situ ada nyelenting sedikit tentang agnostik dan menurut saya ini harus diluruskan ya. Harus diluruskan. Dan kalau kalian lihat nanti judulnya pasti kalian juga akan bertanya juga sih, apa nyambungnya bahasan ini tentang dengan videonya Bang Deddy ini. Cuman itu yang membuat saya ingin mengangkat ini menjadi sebuah diskusi ringan. Kalian boleh nanti share juga di komen atau kalian mungkin boleh DM saya via Instagram. Jadi ya, Bang Deddy sempat membahas atau nyelenting tentang kalau orang agnostik itu atau si Arab ini adalah orang agnostik ya, istilahnya percaya sama Tuhan tapi nggak mau percaya sama agama, karena kan di situ Bang Arab benar-benar terbuka ya tentang apa yang dia yakinin, apa yang dia percaya. Nah ini yang sekali lagi saya bahas sebelumnya. Kalau buat teman-teman yang belum tonton videonya bisa tonton, saya akan taruh juga linknya di deskripsi, tentang semua orang itu adalah agnostik. Dan cukup banyak juga sih, walaupun masih nggak banyak yang nonton ya, tapi banyak juga yang komen dan ikut diskusi di situ. Nah, mengulang bahasan saya yang lalu bahwa agnostik ini memang sebenarnya terbagi ya dari dua. Kalau saya sering sebutnya agnostik humanis sama agnostik agamis. Kalau agnostik humanis itu dia lebih ke fokus tentang kemanusiaan. Kalau agnostik agamis ini sepertinya secara ID, secara latar belakang, secara masa lalu orang ini sebenarnya masih terikat dengan agamanya tapi tidak mau meninggalkan. Namun ada toleransi besar di dalam prinsip gaya hidupnya yang membuat dia dibilang melanggar ya sebenarnya melanggar, tapi mereka anggap itu ya benar-benar dan itu adalah hak-hak dia sebagai manusia. Artinya sudah menyimpang dari ajaran agamanya tapi dia tetap yakin bahwa yang dia lakukan itu benar. Nah, membahas tentang apa yang terjadi di dalam video tersebut, saya sekali lagi menegaskan ya bahwa agnostik sesungguhnya bukan orang yang secara absolut percaya dengan Tuhan. Ingat, ini yang harus kalian pahami, bahwa agnostik bukan orang yang secara absolut percaya akan keberadaan Tuhan. Paham ya? Dan ini saya juga sempat ngeliat kemarin ada videonya Bang Deddy Corbuzier juga dengan Coki Muslim apa? Coki ya, saya lupa namanya karena saya nggak begitu update tentang dunia keartisan sekarang sih. Di situ juga dibahas tentang alien ya kan, percaya atau tidaknya Coki tentang alien. Jadi sebenarnya malah secara pseudoscience agnostik ini bukan percaya Tuhan tapi percaya alien sebenarnya gitu ya kan. Karena kan Tuhan ini adalah pembawaan dari budaya manusia tentang sebuah kekuatan yang besar gitu, tentang keberadaan makhluk celestial ya kalau bahasa Marvel Comics ya. Jadi ada keberadaan makhluk yang mengatur semua tata alam surya ini dan disepakati, oke, namanya Tuhan, God, dan segala macam sebutannya ya kan, ada dewa juga dan segala macam. Nah cuman ini kan adalah sebuah entity atau makhluk hidup yang kita nggak tahu nih asalnya dari mana, bagaimana cara hidupnya gitu kan. Artinya ya kita bisa bilang Tuhan itu alien mungkin. Dan ini adalah prinsip dasar seorang agnostik. Kenapa agnostik tidak secara absolut mengakui keberadaan Tuhan gitu ya kan. Ini pengalaman saya pribadi ya sebagai agnostik. Nah, menyangkut dengan judul
video saya juga beberapa waktu belakangan mulai banyak juga pertanyaan-pertanyaan kepada saya, karena seringkali saya bekerja atau saya sambil melakukan apa-apa ada yang menangkapin gitu kan, ada yang nangkep bahwa teman-teman saya melihat saya berdoa gitu ya, berdoa seperti ya entah seperti ini, entah seperti ini, macam-macam saya lakuinnya. Nah, lalu apakah orang agnostik itu berdoa? Ini pertanyaan menarik nih. Apakah seorang agnostik itu berdoa? Karena masih banyak juga orang yang menganggap agnostik ini ateis juga gitu ya kan. Sedangkan sebagian orang mengatakan agnostik ini percaya Tuhan, tapi tidak mau percaya agama. Jadi mana yang benar nih? Agnostik ini percaya Tuhan atau tidak? Kalau kalian ulang-ulang video saya, mungkin kalian akan mendapatkan jawabannya gitu ya kan. Kalian bakal mendapat jawabannya sebenarnya. Jadi saya akan bahas dulu pemahamannya. Saat seseorang ada di fase religius, orang ini kan pasti ketemu dengan berbagai gejolak, berbagai konflik ya, berbagai macam hal-hal yang dia nggak bisa prediksi nih. Dia nggak bisa prediksi apakah agamanya ini benar atau enggak, gitu ya kan. Nah, fase pertama, religius, clap. Posisi clap ini posisi di mana seseorang menjadi agnostik sebenarnya. Karena dia tidak ingin meninggalkan agamanya, tapi banyak toleransi yang dia anggap dilarang oleh agamanya gitu ya kan, seperti ya macam-macam lah ya, pacaran, tidak menggunakan atribut agama gitu ya kan, padahal sudah dijelaskan bahwa beberapa umat beragama itu punya cara berpakaiannya sendiri gitu ya kan, tapi mereka bilang oh ini bisa ditoleransi, ini nggak boleh terjadi nih. Ini yang disebut dengan agnostik agamis. Nah, saat ini benar-benar sudah renggang, mulailah ke proses agnostik humanis. Nah, saat seseorang menjadi agnostik humanis, biasanya itu kan dia masih terikat dengan agamanya. Contohnya saya dulu punya agama gitu ya kan, bukan punya sih, memang di ID card saya masih ada agamanya. Nah, jadi saat seseorang sudah menjadi seorang agnostik, biasanya dia akan punya beberapa pilihan-pilihan seperti ya masih terikat bagaimana dia berdoa gitu ya kan, bagaimana dia berdoa dan bagaimana dia mensugestikan dirinya gitu ya. Walaupun dia sudah di posisi agnostik humanis, oke, aku tinggalkan agama. Ya kan, aku tinggalkan agama. Jadi saat dia sudah meninggalkan agama, dia masih ada rasa nih. Saya pun kadang-kadang masih ada rasa bahwa ada jiwa rohani di dalam diri saya yang membuat saya tetap harus mensugestikan, seperti mungkin petuahnya adalah alam semesta mungkin ya kan. Jadi saya berdoa semoga alam semesta berikan saya berkat, keberuntungan dan berbagai macam hal gitu ya. Ada juga yang tetap menggunakan kata Tuhan karena dia masih menyimpan kata Tuhan sebagai kata yang bisa mengunci sugestinya gitu, agar lebih beruntung dan lebih diberkati dalam berkehidupan gitu ya. Nah, ini yang dikatakan bahwa ya coba kita cek juga deh ya, kita cek juga di Wikipedia deh. Di Google arti kata doa. Nah, ini kita lihat KBBI aja kali ya, karena kan KBBI ini jelas. Jadi doa ini adalah permohonan atau harapan gitu ya, atau pujian kepada Tuhan gitu kan. Nah, terus kalau misalnya orang nggak punya Tuhan, berarti nggak boleh berdoa dong. Nah, ini yang saya sering ucap bahwa agnostik humanis yang sudah tidak menganggap absolut Tuhan itu ada atau tidak, dia biasanya akan mensugestikan dirinya untuk ya memberikan semangat lah, memberikan harapan pada dirinya bahwa semoga hari ini, semoga berapa hari ke depan, semoga minggu ini hidupku baik-baik aja, atau jalan hidupku baik-baik aja. Setidaknya itu.
Dan saya itu sering bilang ke teman-teman saya gitu ya kan, terus kamu nih bagaimana Jeb cara implikasimu atau aplikasimu kepada Tuhan gitu ya kan. Ya saya pribadi sebagai agnostik sejak 2013, ini berarti sudah hampir 7 tahun nih kayaknya, hampir 7 tahun. Saya selalu membawa Tuhan itu sebagai perwujudan yang memberikan inspirasi gitu ya. Jadi kalau Tuhan itu memiliki kekuatan, artinya sebagian dari kita juga memiliki kekuatan Tuhan itu sendiri gitu ya kan. Tapi ada atau tidak adanya Tuhan ya berarti tidak membuat saya untuk berpatokan ya harus ada Tuhan, saya harus berbuat baik, ya harus ada Tuhan, kenapa saya harus berdoa gitu ya. Enggak juga sih. Makanya saya selalu bilang inti gaya hidup saya adalah ikhlas sebelum tidur, bersyukur setelah bangun. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Kan ada orang juga yang bilang kalau kita tidur tuh kita sebenarnya semi mati. Bagaimana kalau kita nggak jadi semi tapi jadi full, kita mati beneran, kita meninggal, kita wafat. So ya harus ikhlas. Apa yang kamu lakukan sekarang, kamu harus yakin kamu tidak menyakiti banyak orang, kamu tidak menghakimi banyak orang. Ya sudah, ikhlas aja tidur gitu, berserah diri aja sama alam semesta setidaknya. Kalau kamu tidak percaya Tuhan, kalau kamu ragu akan Tuhan, ya sudah, berserah diri kepada alam semesta apa yang terjadi. Dan kalau besoknya kamu bangun, ya bersyukur. Saya pun suka, kalau bukan suka ya, hampir setiap hari, bukan hampir juga, tapi ya setiap hari saya bangun tidur, saya selalu bersyukur, terima kasih. Kadang-kadang karena saya punya background agama, saya dari kecil belajar agama, sekolah belajar agama, sampai saya kuliah pun belajar agama, kadang-kadang itu pun terucap, terima kasih Tuhan. Dan selalu saya selipkan juga, bila Engkau ada, berkahi saya hari ini. Dan kalau saya ada di kerumunan orang, dan orang mengajak saya atau teman-teman secara sesama untuk doa secara khusyuk, saya biasanya akan menghormati mereka dengan ya berdoa juga. Berdoanya apa? Ya menghusyukkan hati, menghusyukkan pikiran, memusatkan sugesti yang baik, supaya apa yang diharapkan teman-teman saya juga bisa menjadi harapan saya gitu. Nah, itu kenapa orang-orang agnostik menurut saya tetap berdoa. Mau dia meninggalkan agama maupun dia tetap di jalur agamanya, tetap dia akan berdoa menurut saya. Karena doa itu ya, kalau tidak sesuai dengan apa yang KBBI jelaskan seperti harapan kepada atau pujian kepada Tuhan, doa itu bisa menjadi sugesti buat kita juga gitu ya kan. Karena siapa sih yang bisa merubah diri kita gitu kan? Siapa yang bisa membuat diri kita menjadi lebih baik kalau bukan diri kita sendiri gitu ya kan. Nah, saat kita ada di fase religius, clap, jadi agnostik agamis, tidak meninggalkan agama, tapi menjalankan prinsip-prinsip agnostik tentang ketidaktahuan kita akan alam semesta, akan surga, akan Tuhan. Oke, clap lagi nih, kita tinggalkan agama, maju menjadi agnostik humanis. Arti kita lebih mengedepankan kemanusiaan, lebih mengedepankan memanusiakan manusia, lebih mengedepankan untuk mengambil benefit sebagai ciptaan yang baik, sebagai manusia yang sudah terlahir dengan baik, sehingga kita harus membagikan kebaikan itu kepada orang lain. Dan kalau terjadi clap lagi masih di sini, biasanya kita akan maju menjadi seorang ateis. Dan untungnya sampai saat ini saya belum memutuskan untuk jadi ateis. Nah, lalu apa yang membedakan saya? Oke, kembali lagi ke video saya yang sebelum-sebelumnya, bahwa seorang agnostik percaya akan teori penciptaan, yang artinya semua ini diciptakan atau dimula dengan teori sebab akibat. Mungkin dulu ada Big Bang, muncul satu makhluk yang superior yang bisa menciptakan segalanya, termasuk bisa menciptakan surga, lalu dia ciptakan semuanya. Karena sekali lagi, penutup nih ya, sekali lagi, kalau kalian mengacu pada kitab-kitab kalian,
Saya rasa sudah dijelaskan ya. Kalau Adam itu diturunkan dari surga ke bumi. Kalau turun berarti dari atas, atau turun dari dimensi 5 ke dimensi 3. Ada yang tahu? Jadi sekali lagi, agnostik berdoa. Dan agnostik tidak absolut percaya kepada Tuhan. Ciao. Tak peduli sopan, biarkan ku bersana senang sampai penghakiman.